Minggu lalu kita bicarakan tentang Ribka sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, mempelai wanita. Kita bicarakan bagaimana Allah Bapa yang digambarkan di dalam Abraham merindukan seorang mempelai wanita bagi anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu gambaran yang profetik dan juga dikatakan satu gambaran tipologi. Dan apa yang terjadi, saudara? Hambanya diutus untuk mencari seorang wanita yang bukan dari Kanaan, yang berbicara bahwa kita harus memilih seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam hal ini Tuhan sangat ketat. Jika mempelai belum ditebus oleh darah Yesus, dia tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Jelas sekali, saudara, gambaran yang dinyatakan. Dan kemudian Abah itu pergi ke sampai tanah Kanaan membawa 10 ekor unta, 10 ekor unta, dan membawa banyak barang, saudara, untuk memberikan kepada wanita yang sedia. Dan kemudian hamba ini menantikan di pinggir sumur, dan dia minta Tuhan supaya berikan dia tanda siapa yang akan menjadi mempelai wanitanya, Ishak. Nah, itu gambaran dari Kristus. Nah, tentunya begitu banyak wanita yang menimba air di pinggir sumur. Kemudian dia bilang, Tuhan, kalau saya meminta dan wanita itu rela ya memberikan saya minum serta unta-untaku, maka saya tahu ini adalah wanita yang siap menjadi istrinya Ishak. Kemudian dari sekian banyak wanita yang datang menimba air di pinggir sumur, siapa? Dia mungkin bertanya berapa kali, tetapi belum dia sanggup menanyakan, ada seorang wanita, Ribka, langsung menawarkan dia minum. Kita bicarakan kenapa hamba Tuhan itu meminta air, sama seperti Tuhan Yesus di Yohanes 4 di pinggir sumur, ya, menantikan seorang wanita yang siang-siang datang, kehidupannya kacau, kehidupannya hancur karena dia tidak dapat dipuaskan di dalam hidupnya, sehingga dia mempunyai 5 suami, bahkan yang dia tinggal bersamanya bukan suaminya. Bayangkan, sudah, wanita ini sangat bahaya sekali. Haleluya. Mencarikan, dia sukanya suami orang, ya kan, bahaya sekali. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih sayang, amin, saudara. Bagi Tuhan semua kita adalah bahaya, amin, saudara. Dosa kita memang membahayakan orang lain, amin. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih, dia bilang, bolehkah engkau berikan aku air? Kita tanya, apa sih arti dari air itu? Kita bicara minggu lalu, ada kehidupan. Tuhan minta kehidupan kita diberikan kepada dia, supaya kehidupan ilahi Tuhan bisa diberikan kepada kita. Jadi atas kayu salib itu ada semuanya, adalah sebenarnya hal tukar menukar, sudah. Kita dapatkan yang terbaik dari Yesus, kita berikan yang terburuk kepada dia. Saat kita berikan hidup kita kepada dia, dia berikan hidup yang kekal kepada kita. Pada saat kita berikan iman kita kepada dia, saudara, apa yang tahu saudara katakan, dia oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Sakit kita berikan kepada dia, berikan kesembuhan. Dikatakan di atas itu dia terkutuk. Terkutuklah orang yang disalibkan. Dia terkutuk supaya kita diberkati. Dia ditolak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, engkau di mana? Supaya kita diterima. Kita disalahkan supaya kita dibenarkan. Dia mati supaya kita hidup. Dia menjadi miskin, dan oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Semua yang dikalakukan di atas kayu salib adalah hal tukar menukar. Kita berikan yang terburuk, dia berikan yang terbaik. Yang dia minta hanyalah, serahkan hidupmu kepadaku. Nah, sama dengan air ini, hamba ini tanya Roh Kudus, berikan aku air. Tuhan Yesus, berikan aku air. Dia tanyakan, ini saya, engkau seorang Yahudi, kenapa minta air kepadaku? Aku tidak layak. Engkau tahu aku orang Samaria, ditolak. Sama seperti kita, sudah dengar. Kita adalah umat yang ditolak Tuhan. Kita bukan orang Yahudi yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan minta,
Kalau engkau datang berikan hidupku, aku akan merangkul engkau menjadi anak-anakku. Bukan engkau yang layak, aku yang melayakkan engkau. Sekalipun dosamu merah, jahat, tetapi aku akan sucikan kembali seperti salju. Dan ketika itu siapa? Ribka berikan hidupnya. Itu adalah gambaran dia berikan. Aku berikan engkau minum, bahkan engkau berikan unta-unta itu minum. Dan kita bicarakan satu unta sanggup minum 135 liter air. Ternyata Ribka bukan wanita yang kelihatannya kecil, tetapi kayaknya dia pasti sering gym. Haleluya. Dan kita bicarakan kemudian hambanya memberi apa? Anting. Ada yang bilang kan anting telinga, ada yang bilang anting hidung. Hidung itu bicarakan, kalau telinga kita bisa dia mulai meresponi suara Tuhan. Dia mau mulai mengabdi. Dan kalau hidung berarti Tuhan menghembus Roh Kudusnya di atas mereka. Seperti di Yohanes pasal 20 dikatakan ayat 22, dan sesudah berkata setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, apa dikatakan, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saat itu murid-murid itu dipisahkan, dimeteraikan. Berarti Ribka dimeteraikan. Sudah dimeteraikan, tapi dengar, sekalipun sudah dimeteraikan, Ribkanya harus menanggapi. Dengar saudara baik. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ribka dipanggil. Kenapa begitu banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih? Karena yang dipanggil tidak menanggapi. Saudara, kita harus menanggapi. Dan Ribka mau menanggapi panggilan Tuhan. Sekalipun dia dimeteraikan, kita tetap bisa menolak. Tetapi Ribka menanggapi. Haleluya. Amin. Apakah saudara mau menanggapi? Menanggapi panggilan Tuhan. Saya tahu itu melangkah satu hal yang sulit. Melangkah. Saya ingat pada saat Tuhan panggil saya merasa susah menanggapi. Karena harus meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Sama kehidupan kita. Pada saat Ribka menanggapi berarti apa? Dia harus tinggalkan seisi rumahnya, semua yang dia sukai. Tinggalkan rumah, kampung halaman, pergi mengikuti hamba itu. Roh Kudus yang memimpin untuk pada satu saat tiba di rumah Ishak, bicara kita, dipimpin sampai kita tiba di surga. Haleluya. Beri tepuk tangan. Amin saudara. Kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Bukan lagi aku hidup, melainkan dia yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Seringkali dalam perjalanan ini kita melepaskan tangan kita dari bimbingan Roh Kudus. Aduh capek. Tuhan bilang, ayo kemari. Iya Tuhan. Lama-lama, aduh Tuhan nggak mau, capek. Jalan dulu. Muter, terus Roh Kudus tunggu di sini. Muter padang gurun, ya, kelaparan, nangis, babak belur. Balik, Tuhan, aku udah pimpin aku. Wah, ayo kita lagi. Gitu ya kan. Pas jalan 3 langkah. Aduh capek Tuhan. Diam diri, Roh Kudus tunggu lagi. Contohnya tunggunya 30 tahun. Tuhan kok aku udah, ya habis gue tungguin lu terus. Kok gak sampai tanah perjanjian? Roh Kudus sedang menantikan. Amin. Amin saudara. Jangan sampai Roh Kudus tunggu terlalu lama. Dia sih waktunya banyak. Dia ada waktu yang kekal. Nah kita, waktu kita terbatas. Jadi jangan sampai saling tunggu-menunggu. Amin saudara. Roh Kudus sabarnya bukan main saudara. Dia bisa tunggu umat Israel 40 tahun. Mau tunggu 40 tahun? Belum masuk tanah perjanjian. Nah kita lihat di sini saudara, luar biasa gambaran yang indah ini. Yang saya mau sampaikan. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan langsung kemudian lihat mengundang hambanya ke rumah Ribka. Setelah itu Ribka katakan, ayo mari ke rumahku. Di rumahku ada tempat makan, tempat istirahat. Artinya apa? Mengundang hadirat Tuhan masuk ke rumah kita. Dengar baik-baik saudara. Pelayanan berikutnya adalah keluarga saudara.
Saudara harus bawa hadirat Roh Kudus ini masuk ke dalam rumah saudara. Jangan didiemin di luar. Nggak sopan namanya. Adat istiadat orang Asia itu sangat pasti itu berarti apa? Kalau kita undang orang masuk, ya kan luar biasa. Saya seharusnya datang ke Nancy Sound potong rambut, dikasih makan. Dimasuk ke dalam rumahnya. Amin saudara. Kita undang hamba Tuhan, hamba Abraham itu masuk, dikasih makan. Dan apa yang terjadi? Ini mulai hamba Tuhan bersaksi. Berarti apa? Roh Kudus mulai bicara kepada mereka. Haleluya. Jika ada hadirat Tuhan di rumah saudara, sekalipun saudara tidak bisa bersaksi, Roh Kudus akan bicara kepada mereka. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Tuhan bertindak. Amin saudara. Saudara mau Tuhan yang bertindak. Malam hari dia mendengar suara Tuhan mungkin. Dia mendengar Tuhan berbisik kepada dia. Amin saudara. Asal ada hadirat Tuhan, Roh Kudus pasti bekerja. Saudara, itu yang luar biasa. Mengundang hadiratnya di dalam rumah kita. Hamba Tuhan ini mulai bersaksi. Dan setelah bersaksi, apa dikatakan? Kenapa? Karena adiknya Laban. Laban adalah saudaranya ya saudara. Melihat Ribka memakai anting dan apa artinya saudara? Dia pulang dari timbahan air, kok tiba-tiba ada emas. Ini mungkin gelangnya gede juga kali ya. Pulang senang kan dia. Wah, adik gue dapat emas dari mana tuh? Jangan-jangan dari sumur kali ya. Dia senang langsung. Berarti apa? Ada perubahan. Dengar, ada perubahan. Kehidupan saudara harus ada perubahan. Ditanyakan di mana nih kau dapat? Itu tuh, saya ketemu orang. Langsung berikan saya ini. Undang dia masuk. Saudara, setiap orang yang lahir baru harus ada perubahan dalam hidup mereka. Apa? Ada ilahinya. Emas berbicara tentang keilahian Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa melihat ini orang berubah. Something happened. Sesuatu sudah terjadi dalam hidup dia. Tiba-tiba dia jadi sopan. Tiba-tiba dia tidak pergi ke tempat yang tidak harus dia pergi. Tiba-tiba dia tidak jahat lagi. Tiba-tiba dia sayang istri. Ada perubahan. Benar. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana bisa mengundang hadirat Tuhan datang ke rumah kita? Perubahan itu dahsyat, saudara. Dengar. Dulunya marah-marah, ngoceh-ngoceh, tiba-tiba bersyukur. Dulu mengutuk, tiba-tiba memuji. Dulu pelit, tiba-tiba nggak pelit lagi. Beli barang di rumah, mengampuni. Dulu sering mukanya masam-masam. Setelah jamah Tuhan, senyum dan sukacita. Amin. Bersukacita, sudah harus ada perubahan. Amin, saudara. Dengar. Amin. Bayangkan, saudara, seorang kehidupan berubah. Apa itu berarti? Kesaksian yang dahsyat. Saudara, saya barusan dapat kesaksian seorang bintang film porno dari Amerika, saudara. Tiba-tiba ada satu saat ada hamba Tuhan, maka puji Tuhan, saudara, kalau kita layani ya, kita harus layani dengan iman. Amin, saudara. Jangan takut kabarkan firman. Disodorkan satu Alkitab yang dikatakan Tuhan Yesus mengasihi bintang porno. Dia dapat Alkitab, dia kaget. Saya begitu kotor, begitu tidak layak, masa Tuhan Yesus masih mengasihi, dia tidak baca. Tapi setelah itu, saudara, nggak lama kemudian, dia mulai membaca firman. Dan nggak tahu apa yang terjadi pada saat dia terakhir mau terbang ke Las Vegas untuk syuting, dia bawa Alkitab itu. Dia katakan, saya nggak tahu kenapa saya bawa. Tetapi saya rasakan saya harus akhiri profesi saya. Sejak saat itu tuh perubahan yang aku hari ini syuting yang terakhir. Aku tidak mau lagi. Dan dia bertumbuh, dia dibebaskan. Dan sekarang dia bersaksi di mana-mana. Cinta kasih Tuhan. Saudara, itu namanya perubahan. Itu namanya pertobatan yang genuine, yang asli. Saudara benar di jamaah Tuhan dan mengasihi Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup. Nah, gitu-gitu aja. Akhirnya nama Tuhan yang rusak. Lu ke gereja, sama aja. Iya, gue ke GL, sama aja.
Waduh, malu hamba Tuhan. Amin. Tapi kalau aku berubah, wah, suka nggak ngerokok lagi? Enggak dong. Cie. Kok nggak ini lagi, nggak nonton porno? Kudus. Cie, haleluya. Amin, saudara. Amin. Orang lihat, yang benar loh. Benernya harus terus-terusan. Jangan benar cuma seminggu, shopping lagi. Baru seminggu, jangan, mesti terus-terus. Kami saudara, kesaksian itu berarti ada perubahan yang terus-menerus. Cie, dulu marah-marah, ya kan. Tidak ngapa tuh orang tua, sekarang, ya Pak. Ya, waduh. Siapa sih Tuhanmu? Gua mau ke gereja ini. Cie, baru gereja makin ramai. Puji Tuhan, saudara. Jadi di sini kita melihat Ribka kembali ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan, dengar. Perubahan yang bisa dilihat mata. Have you changed? Yes. Saya ingat saya berubah, saudara. Sampai ibu saya, mama saya kebingungan. Pikirnya saya ada something wrong sedikit, saudara. Kan setelah lahir baru, saya dulunya setiap malam itu keluar, minum, ya kan. Happy-happy. Masa udah lahir baru malam minggu di rumah. Tuh nggak baca firman. Bir hilang nggak ada. Dulu bir 24 botol. Hitam dan putih. Pokok saya sering minum. Kalau minum, kan saya udah kasih tahu. Anjing saja minum. Tapi apa yang terjadi, saudara? Berubah, amin. Perginya cuma ke persekutuan. Sabtu pergi persekutuan, Minggu ke gereja, perpuluhan rajin, amin, saudara. Uang malahan nggak habis, saudara. Heran nggak? Dulu seberapa banyak habis. Sekarang banyak belinya. Beli apa? Nggak beli yang barang lain-lain lagi. Beli apa? Beli buku rohani, beli Alkitab, beli kaset. Sama saya sampai khawatir. Nah, kamu oke nggak? Harus ada perubahan. Nah, kemudian kita melihat, saudara. Mari kita baca terus setelah kesaksian. Mari kita kembali ke Kejadian pasal 20. Jika saudara masih belum baca, ya saudara, saya minta saudara baca. Saya suka sekali cerita ini, saudara. Pada saat, dengar saudara, pada saat hamba Tuhan itu dihidangkan makanan, saudara. Ayat 33, tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkata orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Di sini dia mulai bersaksi, kemudian dia harus tegaskan, saya tidak akan makan kecuali pekerjaanku selesai. Artinya apa, saudara? Roh Kudus tidak akan berhenti kerja sampai Tuhan datang menjemput kita. Saudara, Roh Kudus bukan manusia, Roh Kudus adalah Allah. Allah tidak akan berhenti bekerja di dalam diri kita. Senang nggak, saudara? Saat saudara tidur, dia bersama saudara, saudara bangun, dia bersama saudara. Dia terus bekerja, dia terus berbicara, dia terus memimpin, menolong, menghibur, memberkati. Tuhan kita bukan Tuhan seperti yang di luar. Tuhan kita setelah dia terima kita, dia tidak diamkan kita seorang diri. Dia terus mendampingi kita sampai pada akhirnya. Siapa seperti dia, saudara? Kalau saudara kenal dia, saudara akan bersyukur. Dia pagi dia menantikan saudara bangun untuk berbicara kepada dia. Bangun pagi-pagi, datang berbicara kepada dia. Menyanyi lagu bagi dia. Dan sepanjang hari dia akan memimpin saudara dalam segala hal. Saya bersyukur saudara mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Katakan di sini 33 ayat 50. Setelah hamba Tuhan, hamba Abraham ini menceritakan semua yang terjadi pada keluarga. Ini kesaksian ya saudara ya. Kemudian tanya kepada mereka. Jadi 49. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Dia minta keluarganya mengizinkan atau menyetujui apakah bisa dilepaskan Ribka untuk dia bawa pulang. Dengar ya saudara, Roh Kudus itu sangat gentleman. Tidak ada paksaan. Paksaannya di dalam hati nurani, tapi orang bisa tolak. Berarti apa? Tuhan menghormati pilihan kita. Kita yang harus menanggapi. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semua ini datang dari Tuhan, kami tidak mengatakan kepadamu baik atau buruk. Mereka tidak kenal Tuhan.
Tetapi mereka percaya apa yang sudah dia lihat. Perubahan mungkin Ribka, kebaikan mereka bisa lihat. Mereka percaya Tuhan kita. Tuhan atau hambanya Ribka. Kenapa bisa dilihat dari perubahan? Seperti Tuhan, mereka bisa percaya kepada Tuhan yang kita sembah karena perubahan kita. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan jadilah ia sampai ke tanah penyembahan Tuhan, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Dengar apa yang terjadi. Orang anak Tuhan yang melayani Tuhan, keluarganya tidak akan dilupakan Tuhan. Dengar ya saudara. Kalau saudara memberikan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lupakan keluarga saudara. Saya ingat satu kesaksian luar biasa terjadi yang sangat mengagumkan saudara. Seorang anak Tuhan di New York, dia ingat saudara. Pada kejadian 9/11 di mana 2 tower itu rubuh sebelum rubuh, ayah dengar baik-baik. Ayahnya bilang, aku harus pergi menolong mereka yang terperangkap. Dan mereka tahu ayahnya ini kemungkinan akan meninggal karena bahaya dan resikonya yang tinggi. Dan mereka sudah bertahun-tahun, dengar baik, bertahun-tahun berusaha bersaksi kepada ayahnya ini, tapi ayah ini menolak terima Tuhan Yesus. Dan saat dia pergi benar juga hari itu, karena dia menolong orang, dia sendiri menjadi korban. Bertahun-tahun saudara anak ini merasa susah, karena dia tahu ayahnya nggak selamat, dia menyesali. Tapi pada satu hari, orang yang ayahnya tolong datang kepada dia, berterima kasih. Dia bilang, ayahmu telah menyelamatkan saya. Sebelum ditinggal sudah, ada satu hal saya lupa kasih tahu. Pada saat situ, saya bersaksi kepada ayahmu. Dan ayahmu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa artinya saudara? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau saudara telah berikan hidup saudara kepada Tuhan, saya ingat sekali pada saat saya mau sekolah di Malaysia, sekolah Alkitab, ibu saya sudah tua. Tahun-tahun saya tidak pernah lama tinggal dengan orang tua saya. Sekarang saya harus pergi lagi, hatiku hancur. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau bisa pelihara ibu saya. Saudara jangan bilang ibu saya hidup. Setelah saya kembali, sampai saya ada 3 anak, dia masih hidup. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan pada akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Amin saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dengar, kalau kita layani Tuhan, jangan kita terlalu banyak pikirkan. Kita serahkan mereka di tangan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, siapa yang bisa mengubah mereka kecuali Roh Kudus? Kita nggak usah pusing yang lain, karena Tuhan akan membela kita. Itu Tuhan kita yang setia. Pada akhirnya saudara, yang penting apakah mereka selamat. Ayah saya yang kelihatannya paling susah, juga pada akhirnya terima Tuhan Yesus. Yang nggak mungkin, kalau menurut saya pun udah putus asa, tetapi Tuhan yang setia. Haleluya, tidak pernah ingkar janjinya. Haleluya, amin. Lihat 3 hal saya katakan. Kita lihat di sini, semua kebaikan diberikan kepada keluarganya. Kemudian sudah itu ia makan dan minum mereka, yang orang-orang yang bersama-sama dan ini, dan mereka bermalam di situ. Pagilah sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskan aku pulang kepada Tuanku. Dia sudah berhasil, dia tahu Ribka sudah mau terima. Dia tahu, kan yang penting adalah orang tuanya setuju. Saudara lihat, kadang-kadang begitu cepatnya sesuatu terjadi dalam hidup seseorang. Tapi ini adalah hal yang baik. Ribka melakukan hal yang sama setiap hari, menimba air. Setiap hari kerjaannya sama. Tetapi pada hari itu, sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan hanya 1-2 malam dia harus tinggalkan semua yang dia ketahui. Dia pergi kepada Tuhan. Sama. Bukankah kehidupan kita semua demikian?
Apa yang dikatakan di sini? Baiklah kita panggil anak gadis itu ayat 57 dan menanyakan kepadanya sendiri, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Sudah dengar, segala sesuatu harus dinyatakan dengan mulut. Nggak boleh bilang, lu tahu kan? Lu tahu hati gue. Harus dinyatakan, aku mau. Aku tidak mau. Kemudian lihat apa yang terjadi. Berkat yang bagi orang yang taat. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang dibiarkan mereka pergi dan mereka memberkati Ribka. Berkat ini begitu dahsyatnya karena berkat ini menunjukkan anak Allah Yesus yang akan menduduki gerbang benteng musuhnya. Lihat, saudara-saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh. Sebenarnya nggak ada moga-moga, saudara. Moga-moga itu tradisi Jawa. Seharusnya, saudara, engkau menjadi beribu-ribu laksa dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Itu yang tepat. Moga-moga itu dijawakan. Saudara, Alkitab itu enggak ada moga-moga. Berarti ini adalah penyataan berkat di atas Ribka. Kau akan menjadi beribu laksa dan keturunanmu akan menduduki, kalau bilang akan lebih tepat, kota-kota musuh. Sesungguhnya keturunan Yakub menduduki tanah Kanaan. Ketaatan kita mendatangkan berkat bagi keturunan kita. Apa yang kita belajar, kita simak dari semua ceritanya dari pertama sampai akhir. Pertama yang saya mau katakan, Ribka adalah gambaran gereja yang taat. Ribka adalah gambaran gereja yang bekerja keras. Menimba air 1350 liter air. Saudara bayangkan berapa kali air aqua itu 20 galon dituang. Ini menimba 1350 liter air untuk unta bekerja rajin melayani. Kedua, Ribka seorang yang mau mengikuti, meninggalkan segala sesuatu, mengikuti Tuhan. Dengar sudah, salah satu syarat Abraham berikan kepada hambanya, sama seperti Allah yang berikan syarat kepada Roh Kudus mencarikan kita. Maukah dia tinggal segala sesuatu demi aku? Kalau dia tidak mau, enggak apa-apa. Engkau lepas dari tanggung jawab. Makanya pada saat Tuhan Yesus menjamah itu anak muda yang kaya. Aku sudah lakukan ini, aku lakukan 10 perintah dengan taat. Tuhan katakan, jika engkau mau hidup, jual semua itu. Berikan ke orang miskin dan ikutlah. Apakah kita mau tinggalkan segala duniawi, tinggalkan segala yang Tuhan tidak berkenan untuk mengikut Tuhan. Nah, bagi Ribka dia tinggalkan rumah. Bagi Petrus dia tinggalkan segala. Bagi Paulus dia tinggalkan segala sesuatu karena Tuhan Yesus sendiri tinggalkan rumah yang di surga yang paling indah demi manusia. Tuhan katakan, engkau tidak melebihi gurunya. Sama dalam hal ini. Apakah engkau mau tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan? Terakhir adalah bagi yang setia, apa berkatnya? Engkau, keturunanmu adalah bangsa yang dahsyat di atas bumi. Haleluya. Anak-anakmu lain dengan yang lain. Keturunanmu beda dengan yang lain. Karena aku akan memberikan berkatku di atas mereka. Haleluya, beri tepuk tangan. Orang yang setia melayani Tuhan. Yang mungkin pada saat itu tidak dikenali. Tapi camkan anak cucunya mungkin akan lakukan perkara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan saudara. Beri tepuk tangan. John Sung, saudara ingat John Sung? John Sung ayahnya adalah seorang hamba Tuhan yang miskin, yang susah, yang berkali-kali dia mau mundur dari pelayanan.
Melahirkan Jonsung yang anaknya nakal sekali, kepalanya ekstra big. Kepala Jonsung itu masih kecil, gede sekali dan keras. Dan ini orang keras kepala, saudara. Kalau dia marah, dia sodok ini pakai kepala. Jonsung. Sangat pintar ini anak, saudara. Bapaknya dia dapat biaya siswa sekolah di Amerika pada saat itu sudah berapa orang yang bisa sekolah di luar negeri di Amerika. Ayahnya yang miskin nggak bisa apa-apa. Tapi ini anak pinter masuk sekolah di Amerika. Dalam sekian tahun dia udah dapat PhD. Pintar sekali. Ayahnya bilang, waduh syukur, gue nggak susah lagi. Jonsung udah yang jadi dokter lah. Nggak tahu anaknya dipanggil Tuhan juga. Itu hamba Tuhan yang kita kadang-kadang anak kita, aduh businessman, berhasil, kayak Steve Jobs. Tuhan. Enggak, gue panggil dia, ngelayanin juga kayak lo. Sudah tahu nggak? Di dalam pelayanan, orang yang sakit kusta disembuhkan seketika. Pelayanan di mana-mana, sudah. Muridnya yang saya salut adalah muridnya, pengikutnya, saudara. Yang tetap setia sampai pada akhirnya itu tinggi. Karena saya ketemu sih murid-murid mereka. Saya ke kampung halaman di Tiongkok. Yuk dulu layani Bang Jonsung. Yuk dulu, saya dulu Jonsung. Saudara mungkin kita nggak kenal. Tapi dia itu orang sangat kasar. Kalau di sini nggak ada gereja yang mau terima dia. Dia dokter tapi kasar. Saudara nggak melayani dengan baik, dia kan biasa khotbah harus diterjemah. Kalau terjemahnya nggak bagus, tuh nggak saudara, dia nggak marah, dia gini. Berarti dia nggak senang, saudara. Saya suka malah kayak gitu. Pasti banyak kita diludahin. Ribka, kita jarang ketemu hamba Tuhan seperti itu, tapi baca biografinya sangat berkat. Dia tidak ada kompromi kalau soal kekudusan. Tidak ada kompromi. Don't play a fool. Ini orang luar biasa dipakai Tuhan. Sayangnya belum usia 40 tahun, dia selesai pelayanan, dia meninggal. Wah, pelayanannya yang saya selalu katakan, siapa ya selama ini yang seperti dia? Saya belum temukan. Buahnya itu bukan pada saat dia hidup, setelah dia meninggal, murid-muridnya. Yang saya ketemu tuh semua 90 tahun ke atas, saudara. Kalau, saudara, kita malu, saudara. Saya pertama ketemu nih, muridnya nih, kebetulan lucu kan, teman kelas dari ayah saya. Dia bersaksi sama saya dengarnya sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Dia 90 tahun. Dia bicara tentang Tuhan berapi-apinya. Kita yang karismatik begini. Yang karismatik gak ada api. Malu, kuat 40 sekian. Wah, kalian banyak yang lemah sekali. Karena apa? Roh Kudus beri kekuatan. Amin, saudara. Makanannya firman dan doa, mana gak kuat. Kita makannya ini, nasi uduk, bakmi, goreng, sop buntut. Akhirnya gak jadi kepala terus, buntut terus. Kita harus bikin sop kepala, bukan ekor. Amin, saudara, amin. Haleluya, hari ini luar biasa, kita senang. Saya senang cerita Ribka ini. Saya mau saudara baca, saudara melihat gambaran Tuhan yang indah, yang pilih mempelainya, yaitu saudara dan saya, yang sudah dimeteraikan Roh Kudus. Apakah kita mau menanggapi, dipimpin Roh Kudus, meninggalkan segala sesuatu? Rasul Paulus tahu pada akhirnya, saudara, dia mau menuju ke Yerusalem. Jemaat di Efesus yang mempunyai karunia roh, mengatakan Paulus, seorang nabi Tuhan, Agabus, orang ini akan diikat, bahkan dia demonstrasi, akan dipenjara, akan dianiaya. Waktu dia ke Yerusalem. Semua penatua dari Efesus katakan, Paulus, jangan pergi. Kau akan mati di situ. Kau akan menderita. Paulus katakan, aku sudah berikan hidupku kepada Tuhan. Ini panggilanku. Aku harus pergi. Sekalipun aku tahu, mungkin maut yang menantikan aku di depan. Demi Kristus, aku pergi. Karena bukan lagi aku yang. Firman seperti ini jarang, saudara. Kita tidak membanggakan hal-hal yang seperti inilah. Kita membanggakan hal-hal yang dulu. Tetapi camkan, di kerajaan surga nanti, mereka yang dihormati Tuhan, yang
Tuhan menantikan di pintu gerbangnya kedatangan kita. Ada orang-orang yang telah memberikan segalanya untuk Tuhan. Tuhan akan tunggu di situ. Aku sedang menantikan engkau. Wah, luar biasa ya. Saudara bayangkan ya. Aku daripada yang lain, malaikat lu jemput dia deh ya. Ngapa? Gue capek. Yang mana sudah? Yang mana sudah? Ada berapa peristiwa iman Tuhan Yesus yang turun menantikan hambanya sebelum dia meninggal. Mari aku jemput engkau masuk kerajaan. Haleluya, luar biasa, amin. Jangan, minta dulu Tuhan, aku masih banyak barang nih. Tas gue belum gue ambil. Tunggu nanti dulu dah. Mari kita bangkit, saudara kita.